Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah RPL akan mempresentasikan studi kasus tentang OOP atau Object Oriented Programming, di mana OOP adalah sebuah konsep yang biasanya atau secara umum ya terdapat 3 konsep di dalamnya, yaitu encapsulation, inheritance, dan polymorphisme. Nah, untuk studi kasus yang akan kita bawakan adalah sesuai dengan tema sebelumnya ya, yaitu tentang penerimaan calon karyawan secara sederhana lah ya. Oke, untuk selanjutnya langsung saja ya ke studi kasusnya. Kita buat filenya bernama perusahaan. Untuk penerimaan karyawan pastinya ada yang namanya kelas perusahaan. Ya. Yang pertama kita jelaskan adalah konsep inheritance. Inheritance adalah inheritance itu sering disebut dengan pewarisan. Apa yang dimaksud dengan pewarisan? Yaitu suatu kelas dapat mewarisi metode dan propertinya untuk si turunan kelasnya. Kan ada 2 kelas ya dalam sebuah konsep OOP. Yang pertama parent class, yang kedua child class. Nah, si parent class ini bisa mewarisi metode dan propertinya terhadap child class. Itu secara penjelasan secara singkatnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan praktekkan sintaksnya ya. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman PHP. Oke, kita buat dulu kelasnya. Kita buka dulu PHP ya. Kita kasih note yang namanya kelas parent class ya. Nah, kita buat yang namanya kelas perusahaan. Yang namanya penerimaan karyawan ya harus ada perusahaannya. Dalam sebuah perusahaan pasti ada yang namanya karyawan. Nah, selain itu ada juga yang namanya itu dulu aja. Karyawan tuh biasanya dia mempunyai nama ya. Kita buat pakai construct. Nah, dalam karyawan pasti ada yang namanya nama. Kita masukkan dalam properti nama. Terus ada lagi properti yang namanya bagian ya atau posisi. Posisinya sebagai apa tuh karyawannya? Nah, kita masukkan ke dalam construct, di mana constructnya kita kasih this nama. Nah, namanya kita arahkan ke di constructnya kita tambah dulu. Nama itu sebagai n. Kita kasih nama defaultnya Agus dia. Terus posisinya sebagai P. Nilai defaultnya marketing lah ya posisinya. Ya, oke. This nama kita arahkan ke N. Sementara yang posisi kita arahkan ke posisi P. Nah, untuk si karyawan ini kita bisa memakai properti yang ada di atasnya nih. Ini kan dalam satu kelas ya, jadi si method bisa memakai properti yang ada di dalam kelas tersebut. Oke, kita panggil dulu. Misal kita return yang namanya this nama, this name, salah, this
name adalah seorang karyawan di perusahaan. Oh iya, kita tambah lagi di sini ya. Nama perusahaannya apa nih? Nama perusahaan. Tambah juga di sini. Nilai nama ini ya, nilai defaultnya ya dari sini. Kita kasih nama NP deh ya. NP sama dengan nama perusahaannya misal Microsoft. Nah, itu nama defaultnya. Jangan lupa juga tambahkan di sini sebagai nama perusahaan. NP. Ya, this name adalah seorang karyawan di perusahaan. Kasih nih this nama perusahaan. Nah, cukup. Nah, setelah itu kita bisa melakukan yang namanya inisiasi untuk si kelas tersebut agar bisa dipanggil atau ditampilkan ke dalam program. Misal di sini namanya apa ya? Karyawan deh ya. Karyawan sama dengan new karyawan. Nah. New perusahaan. Kita inisiasi kelasnya menjadi objek. Lalu kita echo deh ya. Echo. Oh tidak. Ya, udah kita inisiasi dulu. Lalu kita tampilkan dalam file yang namanya index.php. Nah, ini kita kasih sintaks HTML. Kita kasih title yang namanya OOP RPL ya. Nah, setelah itu kita buka sintaks PHP-nya dan ditutup juga dengan sintaks PHP. Nah, di sini kita include dulu file PHP yang tadi kita buat, include perusahaan.php. Nah, apa yang mau kita tampilkan? Kita echo apa tadi? Karyawan ya, karyawan. Karyawan dan panggil metode karyawan. Nah, setelah ini kita bisa memanggil file ini untuk ditampilkan dalam sebuah browser ya. Kita panggil localhost OOP. Nah, ada error di sintaks 21. Itu this name, di sini namanya nama ya, bukan name. Salah ketik typo. Oke, kita buka sekarang. Nah, Agus adalah seorang karyawan di perusahaan Microsoft. Agus ini kita ambil dari this name, dan nama dan Microsoft ini kita ngambil dari perusahaan. Nilai defaultnya ada di sini nih. This name, this nama, lempar ke sini this nama ambil di R ini, dan perusahaan ambil di Microsoft. Nah, ini kita belum menampilkan kelasnya nih. Konsep inheritance-nya di mana? Nah, ketika kita membuka kelas baru, misal ada kelas apa lagi di perusahaan? Kelas divisi, ya kan? Kelas divisi extend mewarisi kelas dari perusahaan. Nah, kita bikin juga nih fungsinya, namanya karyawan. Nah, di sini kita juga bisa mereturn this, biar cepet kita copy aja ya. Nah, return this nama adalah this name, ini diganti kalimatnya, bekerja di bagian ini berarti posisi. Nah,
Yang dimaksud dengan mewarisi adalah dis nama ini berasal dari properti di kelas perusahaan. Jadi si kelas divisi ini sebagai kelas keturunannya bisa memakai properti yang ada di kelas perusahaan nih, di kelas parentnya. Ya, sekarang kita bisa inisiasi juga kelas divisinya. Misal ini kita kasih bagian sampai dengan new divisi. Untuk menginisiasi kelas menjadi objek. Lalu kita tampilkan juga nih di sini. Echo dollar apa tadi bagian, dan kita panggil metodenya karyawan. Di sini kita tambahkan ini kayak biar rapi. Enter lah. Nah, lalu kita play. Nah, Agus adalah seorang karyawan di Microsoft, dan kelas yang kedua tadi Agus bekerja di bagian marketing. Jadi si return list nama ini yang return list nama ini dapat dari hasil warisan dari si kelas perusahaan. Nah, untuk konsep inheritance segitu ya contohnya ya, atau kasusnya di mana si si child class ini saya kasih tanda deh biar ini child class. Nah, di mana si child class ini bisa memakai properti dan metode yang diwariskan oleh kelas perusahaan. Next kita akan lanjut ke penjelasan encapsulation. Nah, konsep encapsulation masih berhubungan dengan inheritance ya. Yaitu konsep di mana data atau fungsi dikemas dalam suatu objek sehingga fungsi lain atau metode lain tuh tidak dapat mengaksesnya tuh yang dari luar. Maksudnya apa sih? Jadi kan encapsulation itu adalah pengkapsulan ya. Jadi si metode dan si properti bisa dilindungi atau ditutupi, disembunyikan oleh si kelas tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Oh ya, ada 3 jenis dari konsep enkapsulasi ini. Yang pertama ada public, yang kedua protected, yang kedua prepaid, yang ketiga privat. Nah, yang pertama publicnya. Public itu yang tadi saya sudah jelaskan, di mana si properti ini bisa dipakai di kelas lain maupun di luar kelas turunannya. Seperti ini ya. Jadi si public nama ini nih, si protected si properti ini bisa dipakai di luar kelas, termasuk di objek nih. Kita bisa panggil nih tuh. Kita bisa panggil metodenya si karyawan ini di luar dari kelas perusahaan. Nah, terus yang kedua ada yang namanya protected. Nah, jika protected ini saya tambahkan dulu deh kelasnya biar lebih kompleks ya. Di dalam perusahaan penerimaan karyawan itu ya pasti ada yang namanya kelas calon karyawan. Oh enggak deh, pelamar, berarti kelas pelamar yang mewarisi kelas perusahaan. Terus public function. Biasanya si pelamar itu ngapain sih? Melamar ya. Melamar pekerjaan tentunya, bukan melamar wanita. Oke. Public function melamar. Oke. Di sini kita juga bisa mengambil properti dari nama ya, this name, nama ya, this nama, melamar ke perusahaan, kita ambil lagi propertinya this nama perusahaan,
melamar ke perusahaan sebagai disposisi. Dia mau ngelamar ke posisi apa nih? Jadi gitu. Sorry, ada yang error. Oh iya, kita lupa menambahkan concat atau titik di sini. Nah, kita tambah lagi berarti ya public function. Apa namanya? Tes. Kalau mau ngelamar kita harus tes juga kan sebagai calon karyawan. Itu akan menampilkan pelamar atas nama siapa nih? Nama pelamar atas nama siapa? Telah melakukan tes dan hasilnya itu kita pakai properti juga deh ya. Berarti kita tambahkan di sini properti hasil. Publik hasil. Jadi kita panggil di sini hasil. Kita tambahkan juga di construct-nya agar bisa disetting nilainya. Sini tadi hasil H berarti ya. Nilai defaultnya kita kasih $H sama dengan lulus. Nah, oke. Setelah itu kita inisiasi untuk si pelamar ini. Pelamar sama dengan new pelamar. Setelah itu kita tambahkan echo-nya. Ini kita kasih BR lagi ya, biar rapi. Karyawan, tadi apa tadi? Pelamar. Melamar. Dan satu lagi pelamar tes. Hasilnya seperti apa? Ada yang error. Belum ditambahkan concat. Ya. Kita tampilkan di sini. Nah, Agus melamar ke perusahaan Microsoft sebagai marketing. Agus telah melakukan tes dan hasilnya adalah lulus. Nah, nama Agus ini didapat dari parent, kelas parent dari perusahaan nih. Dari si Agus ini, nilai defaultnya. Perusahaan yang diambil juga sama, nilai defaultnya Microsoft, marketing, dan lulus. Bisa merubah nama agar tidak Agus semua ya. Itu kita gunakan konsep namanya polymorphism. Di mana polymorphism itu adalah konsep yang sama juga berhubungan dengan inheritance dan pewarisan. Nah, apa sih polymorphism itu? Polymorphism adalah konsep yang menyatakan bahwa sesuatu yang sama dapat mempunyai bentuk dan perilaku berbeda. Kalau secara bahasanya itu kan polymorphism ya. Poly artinya banyak dan morph artinya bentuk. Jadi polymorphism artinya banyak bentuk. Kita bisa menggunakan properti yang sama dengan objek yang berbeda. Maksudnya gimana? Oke, kita cek ya. Kita coba lah. Nih, misalkan karyawan. Karyawan itu sebelumnya kan namanya Agus ya. Dan dia kerja di perusahaan Microsoft sebagai marketing. Nah, di sini kita bisa berubah. Kita bisa merubahnya sebagai misalkan namanya jadi John Cena ya. Nih. John Cena kerjanya di country Microsoft ya. Di Indomeric, ternyata dia pindah ke Indomeric. Nah, terus dia bagian divisi apa si John Cena ini? Kita
kita tambahin namanya John Cena. Gimana nama perusahaannya tadi apa? Indomerit. Dan kerjanya di mana? Sebagai apa ya? Sebagai pegulat misal, dari marketing jadi pegulat ya John Cena. Nah, si nama ini kan tadi namanya Agus ya. Nah, si nama Agus ini dirubah dari objek inisiasi menjadi John Cena. Lalu polimorfismenya di mana? Di sini nih. Properti nama kita bisa ubah juga di sini. Misal namanya kan John Cena terlalu bagus ya. Misal namanya Ucok lah. Tadi kan ada satu properti namanya nama. Di sini kita inisiasi dua nih, ada John Cena, ada Ucok. Bisa nggak ya satu properti dibuat menjadi dua objek? Nah, inilah yang dimaksud dengan polimorfisme. Itu kan tadi Ucok itu berarti mau ngelamar nggak di Indomerit dia. Ternyata mau di Alfamerit. Nah, ngelamarnya ya diganti Alfamerit. Posisinya sebagai apa? Sebagai kepala toko misalnya. Terus hasil tesnya misalkan si Ucok ini nggak lulus karena dia baru aja lulus SD mau ngelamar jadi kepala toko. Nah, setelah kita inisiasi dan kita ganti nih namanya, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, nilai yang defaultnya tadi Agus, kita rubah nih, bentuknya kan sama nih, bentuknya nama. Kita bisa rubah dalam bentuk yang lain, namanya John Cena. John Cena adalah karyawan di perusahaan Indomerit. Tadi kan awalnya Agus adalah seorang karyawan di perusahaan Microsoft. Nah, sekarang diganti tuh. John Cena bekerja di bagian pegulat. Tadi kan Agus bekerja di bagian marketing. Nah, si satu nama ini, si properti nama ini, kita bikin dua nih. Yang satu John Cena, yang satu Ucok. Dan si tagnya berhasil. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa polimorfisme yang kita buat itu sudah sesuai. Yang terakhir tadi enkapsulasi ya, yang belum ya. Enkapsulasi. Yang dimaksud enkapsulasi itu seperti ini. Kan ada public, protected, dan privasi atau privat. Nah, misal si posisi ini saya ganti menjadi protected. Dan si function melamar ini juga saya ganti menjadi protected. Nah, coba kita jalankan. Nah, error. Karena karena si metode pelamar ini jenisnya protected. Nah, si protected ini adalah jenis di mana dia hanya bisa dipanggil di kelasnya atau di kelas turunannya. Jadi dia tidak bisa dipakai atau dipanggil di luar kelasnya nih. Ini kan di luar kelas nih, di objeknya nggak bisa. Karena kan dia dibungkus oleh protected ya. Dibungkus jadi tidak bisa diakses dari luar. Nah, caranya adalah kita buat lagi yang namanya function atau method yang namanya get melamar misal. Nah, ini untuk mengambil si protected ini kan yang kita this name ya, this melamar. Tadi si melamar ini nggak bisa dipanggil nih kalau di luar kelas. Nih, kalau di kelas yang sama, kan di kelas yang sama nih, kelas lamar, bisa dipanggil atau enggak nih si protector ini. Oke, sebelumnya kita echo dulu. Nah, berarti yang kita panggil bukan melamar ya tadi, get melamar. Harusnya get melamar. Nih, hasilnya kan tadi error ya. Coba kalau kita buka lagi. Nah, ternyata hasilnya udah nggak error nih. Kenapa? Karena karena function atau method protected ini sudah nggak dipanggil di luar kelas, tapi dipanggilnya di dalam kelas, di
kelas yang sama, di kelas pelamar. Jadi dia masih bisa dipanggil. Ya, itu yang dimaksud mungkin enkapsulasi, yaitu pembungkusan sebuah metode atau properti di mana si metode ini tidak bisa diakses dari luar selain kelas tersebut. Ya, mungkin itu penjelasan sekilas atau sederhana dari konsep OOP tentang inheritance, tentang encapsulation, dan polymorphism. Mohon maaf bila ada salah kata, salah kalimat, dan masih banyak kurangnya, mau dimaafkan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.